Umat Islam berkata, Muhammad datang untuk menyempurnakan Yesus. Pertanyaannya, mengapa ajarannya banyak yang berbeda? Islam mengatakan Muhammad datang untuk menyempurnakan Yesus, menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil. Klaim ini bukanlah klaim kecil. Ini menyangkut kesinambungan sejarah iman, wahyu, otoritas kenabian, dan konsep keselamatan lintas generasi. Pertanyaannya sederhana. Jika sebuah wahyu datang untuk menyempurnakan, mengapa terdapat begitu banyak perbedaan mendasar dalam ajaran Injil dan Al-Quran? Apakah benar, Al-Quran adalah kelanjutan dari wahyu Injil, atau Injil dan Al-Quran adalah dua sistem teologi yang berdiri di atas fondasi yang berbeda? Untuk menjawabnya secara adil, kita perlu menyepakati satu prinsip dasar, bahwa penyempurnaan berarti melanjutkan tanpa merombak inti. Ia harus memperjelas, memperdalam, dan menggenapi, tetapi tidak membatalkan pusat pesan yang telah ada sebelumnya. Dalam pembahasan ini, kita tidak sedang menyerang pribadi umat Islam, melainkan hanya sekedar menguji sebuah klaim teologis bahwa Muhammad menyempurnakan wahyu Yesus. Oleh karena itu, mari kita telusuri dengan logika yang sehat. Sebelum masuk ke poin utama, penting untuk diingat, video ini bertujuan untuk menguji apakah klaim umat Islam bahwa Muhammad menyempurnakan Yesus mampu konsisten dan bertahan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dalam Injil, Yesus disebut firman Allah yang menjadi manusia, atau Logos. Injil mengisahkan, Yesus menerima penyembahan dan memiliki natur ilahi. Identitasnya bukan sekedar nabi, tetapi pusat pewahyuan Allah kepada manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, Isa diakui nabi dan mulia, lahir secara ajaib, namun tetap manusia dan bukan ilahi. Perbedaannya bukan pada tingkat penghormatan, melainkan pada status ontologis, siapa Yesus itu pada hakikatnya. Jika dalam Injil menempatkan Yesus dalam posisi ilahi, sementara Al-Quran menolak keilahian itu, apakah ini penyempurnaan, atau redefinisi identitas Yesus yang paling mendasar? Kedua, konsep ketuhanan. Dalam Injil, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, dan menjadi dasar pemahaman Tritunggal, satu Allah dalam tiga pribadi. Sedangkan dalam Al-Quran, Tauhid ditegaskan secara absolut, Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, tanpa inkarnasi. Injil mengajarkan bahwa relasi Bapa dan Anak adalah sebagai bagian dari pewahyuan Allah. Sementara Al-Quran menyebut konsep itu sebagai kekeliruan serius dan dianggap syirik. Pertanyaan untuk umat Islam, jika Al-Quran menolak konsep Tritunggal yang diajarkan dalam Injil, apakah Al-Quran masih dapat disebut sebagai kesinambungan wahyu Injil? Logikanya, jika sebuah wahyu dikatakan melanjutkan, seharusnya ia meneguhkan inti pewahyuan sebelumnya, bukan menolaknya. Ketiga, konsep keselamatan. Dalam Injil, keselamatan dipahami sebagai kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan pertobatan. Penekanannya adalah anugerah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam Al-Quran, keselamatan berkaitan dengan iman kepada Allah, amal saleh, dan rahmat-Nya pada hari penghakiman. Injil dan Al-Quran keduanya sama-sama berbicara tentang iman dan rahmat, tetapi kerangka mekanismenya berbeda. Dalam Injil, pusat keselamatan terdapat dalam karya penebusan Yesus, sementara dalam Al-Quran penekanannya pada pertanggungjawaban amal. Pertanyaan untuk umat Islam, apakah ini bentuk penyempurnaan, atau dua kerangka keselamatan yang berbeda? Keempat, peristiwa salib. Salib adalah inti Injil. Tanpa penyaliban dan kebangkitan, tidak ada kabar baik dalam teologi Kristen. Seluruh pesan Injil berpuncak pada peristiwa ini.
Sementara wahyu Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan. Di titik ini, perbedaan wahyu Al-Quran dan Injil menyentuh jantung pesan utama. Jika peristiwa salib yang menjadi pusat berita Injil ditolak Al-Quran, pertanyaannya, apakah masih layak Al-Quran disebut menyempurnakan Injil? Kelima, misi rohani dan politik. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yesus tidak membangun sistem negara atau pemerintahan. Pelayanannya berfokus pada pembaruan rohani manusia. Sebaliknya, Muhammad memimpin komunitas religio-politik di Madinah dan membentuk tatanan sosial serta hukum. Jika misi Yesus menekankan kerajaan yang tidak bersifat duniawi, sementara Muhammad justru menghadirkan struktur sosial dan politik di dunia. Pertanyaannya, apakah Yesus dan Muhammad sedang melanjutkan visi yang sama, atau berjalan menuju arah yang berbeda? Keenam, kasih dan konflik. Dalam Injil, Yesus mengajarkan kasih kepada musuh dan pengampunan tanpa batas. Etikanya berakar pada pengorbanan diri, serta ajakan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sementara itu, dalam sejarah Islam terdapat konsep jihad dan peperangan yang diatur dalam hukum, terutama dalam konteks mempertahankan komunitas dan menegakkan keadilan. Paradoksnya terlihat jelas. Jika satu ajaran menempatkan kasih dan pengampunan sebagai respons tertinggi terhadap permusuhan, sementara yang lain memberi ruang bagi perlawanan yang terstruktur. Pertanyaannya, melalui pengajaran yang tampak kontras ini, apakah ajaran Al-Quran masih dapat disebut sebagai penyempurna ajaran Yesus? Ketujuh, otoritas mengampuni dosa. Dalam Injil, Yesus mengampuni dosa secara langsung, sesuatu yang dipahami sebagai tanda otoritas ilahi. Sementara dalam Al-Quran, hanya Allah yang mengampuni dosa. Isa tidak memiliki otoritas ilahi tersebut. Sebuah pertanyaan muncul di sini. Jika wahyu Injil menampilkan Yesus sebagai pribadi yang berotoritas mengampuni dosa, mengapa wahyu Al-Quran justru menolak? Pertanyaan untuk umat Islam, apakah ini bentuk penyempurnaan, atau usaha merubah pesan Injil yang awal? Dari berbagai perbandingan kedua kitab ini, terlihat adanya perbedaan dalam konsep Allah, identitas Yesus, jalan keselamatan, makna salib, bentuk misi, serta kerangka moral dan hukum. Perbedaannya tidak berada pada detail kecil, melainkan pada struktur besar, yakni dasar teologi. Jika sebuah wahyu disebut sebagai penyempurna, mengapa justru perbedaannya muncul pada fondasi utama? Yang terlihat bukanlah penyempurnaan Injil, melainkan sebuah distorsi besar terhadap pesan intinya. Penyempurnaan biasanya memperjelas dan melengkapi, bukan mengganti pesan utamanya. Video ini bukan serangan terhadap iman siapapun, melainkan ajakan untuk berpikir konsisten terhadap klaim teologis. Kebenaran tidak takut diuji, dan iman yang kokoh tidak gentar diperiksa. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan video ini, silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.